Oke, di sini ada pengertian dari evolusi. Evolusi ini adalah cabang biologi yang dimana mempelajari tentang asal-usul sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Teori evolusi keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan bencana alam. Diperkenalkan Georges Cuvier pada tahun 1792 sampai 1832, ahli paleontolog. Teori Lamarck disebut juga teori perubahan yang telah diwariskan genetik. Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip akibat adaptasi lingkungan dapat diturunkan genetik. Percobaan August Walsman. Perubahan sel tubuh karena lingkungan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Berdasarkan percobaan memotong akar tikus, jantan dan betina kemudian dikawinkan tetap menghasilkan ekor panjang. Evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Teori Charles Darwin. Charles menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Teori seleksi alam. Prinsip pokok teori Darwin. Makhluk hidup bervariasi, satu spesies yang berkembang merupakan spesies masa lampau. Evolusi terjadinya melalui seleksi alam. Selanjutnya ada faktor evolusi. Dalam H.K. Hardy Weinberg dinyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dalam keseimbangan satu generasi ke generasi selanjutnya dengan syarat: 1. Tidak terjadi mutasi maju atau balik. 2. Tidak ada migrasi. 3. Tidak ada seleksi. 4. Jumlah populasi besar. 5. Terjadinya perkawinan secara acak. Lalu ada faktor terbentuknya spesies baru. 1. Isolasi geografis, yaitu merupakan bentuk pembatasan alam yang berupa pemisahan populasi oleh kondisi alam. Hal ini dapat terjadi jika populasi makhluk hidup yang sama bermigrasi dari lingkungan lama menuju lingkungan baru yang terpisah dengan lingkungan awal dan menetap membentuk populasi tersendiri. 2. Isolasi ekologi, yaitu terjadi dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. 3. Isolasi musim, yaitu mekanisme pemisahan reproduksi antara dua spesies atau subspesies yang memiliki masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda sehingga tidak dapat melakukan perkawinan meski hidup di wilayah yang sama. Terbentuknya spesies baru yang pertama, isolasi tingkah laku yang terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Selanjutnya ada isolasi mekanik. Ketidakcocokan organ seksual ini mungkin merupakan cara yang paling sederhana untuk menghentikan organisme bereproduksi satu sama yang lain. Ini bisa terjadi karena ketidakcocokan bentuk organ seksual, lokasi, atau perbedaan ukuran yang menghalangi organisme untuk berpasangan. Selanjutnya ada isolasi gamet. Mekanisme isolasi reproduksi yang menghambat perkawinan antara dua spesies yang berbeda dengan memastikan bahwa gamet mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Ketidakcocokan gamet mencegah pembentukan hibrida antar spesies dan mempertahankan integritas spesies. Ini ada bukti evolusi. Bukti evolusi yang pertama yaitu fosil. Selama bertahun-tahun, para paleontolog telah menemukan fosil makhluk yang telah punah. Contoh, fosil yang terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda. Selanjutnya ada dari homologi organ. Persamaan struktur organ-organ hewan berbeda-beda. Spesies menunjukkan bahwa hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang sama.
struktur tubuh dengan fungsi berbeda namun asal-usul bentuk sama, homolog, dan evolusi divergen. Struktur tubuh dengan fungsi yang sama namun asal-usul bentuk berbeda, analog, evolusi, konvergen. Selanjutnya ada biokimia fisiologi. Koe genetik yang sama menunjukkan semua makhluk hidup berasal dari organisme dengan kode genetik yang sama. Proses fisiologi terjadi dalam sel memiliki kesamaan. Respirodi sel, sintesis protein, sintesis DNA. Kemudian selanjutnya ada variasi dan biogeografi. Individu sejenis di tempat berbeda dengan daerah asalnya dalam pengembangannya akan memiliki variasi. Variasi dipengaruhi kondisi lingkungan, perbedaan sifat menatap. Selanjutnya ada mekanisme. 1. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat menurun. Yang kedua ada seleksi alam, merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkat keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme dan generasi ke generasi. Yang ketiga ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat ada rekomendasi gen, terjadi karena adanya perkawinan silang yang memunculkan variasi spesies baru. Yang kelima ada genetic drift, merupakan perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi.